Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas. Perkenalkan, saya Lidiana Wijojo selaku anggota bidang edukasi IKSA yang juga Corporate Secretary dan Head of Investor Relations PT Selamat Sempurna Tbk yang akan membantu webinar pada hari ini. Pertama-tama, kami ingin menyambut Bapak Ibu yang telah hadir bersama kami. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Suresh Vembu, Direktur dan Corporate Secretary PT AKR Corporindo Tbk, Ibu Maharani Cindy Opseda, Wakil Ketua Umum Bidang Edukasi, dan juga kepada Bapak Ibu Pengurus IKSA, serta selamat datang kepada Bapak Ibu peserta yang kami hormati. Dalam dinamika pasar modal yang semakin kompleks dan transparan, peran investor relation menjadi semakin strategis. Investor relation tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai penghubung utama antara manajemen, pemegang saham, calon investor, serta analis pasar modal. Bagi Corporate Secretary, fungsi investor relations memiliki keterkaitan erat dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, keterbukaan informasi, serta pembentukan kepercayaan investor. Komunikasi yang tepat, akurat, dan konsisten ini menjadi kunci dalam menjaga persepsi pasar dan memperkuat reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Karena itu, sejalan dengan pandangan sebagai investor relation is a far more crucial than it seems, di mana investor relation berperan sebagai guardian of perceptions. Webinar ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis investor relation dalam mendukung corporate secretary membangun kepercayaan investor dan nilai jangka panjang perusahaan. Bapak Ibu, sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya terlebih dahulu membacakan profil dari Bapak Suresh Vembu. Bapak Suresh Vembu menjabat sebagai Direktur dan Corporate Secretary PT AKR Corporindo Tbk, di mana beliau telah berkontribusi dalam pengembangan korporasi, investor, IR, dan juga inisiatif pertumbuhan yang mendukung posisi AKRA di pasar energi, logistik, dan infrastruktur industri. Beliau memiliki pengalaman bekerja di PT Texmaco Perkasa Engineering sebagai General Manager Corporate Finance, kemudian di PT Perkasa Hevindo Engineering sebagai Commercial Manager, lalu sebagai Finance Manager di Birla 3M Limited, dan juga Asisten Finance Manager PS Electronics Limited. Bapak Suresh mendapatkan gelar Chartered Accountant dari Institute of Chartered Accountant India dan mendapatkan Bachelor of Commerce from Bangalore University. Baik Bapak Ibu, mari kita sambut Pak Suresh. Apa kabar Pak? Selamat siang. Terima kasih. Baik, semoga sehat selalu ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki pemaparan materi oleh Pak Suresh, izinkan kami terlebih dahulu menayangkan sebuah video singkat yang telah dipersiapkan oleh tim AKR.
Untuk waktunya, kami persilakan. Indonesia is a nation in motion. From sunrise over its islands to the heartbeat of its cities, life begins with energy. Lights switch on, factories awaken, and journeys start, powered by trust and reliability. Cargo ships cross oceans, trucks and trains connect islands, and behind it all, AKR links energy with opportunity. For more than 6 decades, AKR Corporindo has grown from a humble trading company into one of Indonesia's leading providers of petroleum and basic chemicals. Built on integrity, safety, and efficiency, we have become a trusted partner to industries across the nation. Our story is one of resilience, innovation, and enduring value. From sea to land, AKR Corporindo has built a nationwide network that ensures secure and efficient energy distribution. Modern fuel terminals, deep sea ports, and high-capacity storage tanks form the backbone of our operations. From major cities to remote villages, our ships, trucks, and pipelines keep fuel, basic chemicals, and essential materials within reach, powering daily life and pulsing with the rhythm of the nation's economy. Our energy fuels Indonesia's productivity, powering factories, transportation, plantations, and resource processing industries, driving the nation's growth every day. Our basic chemicals are essential materials in textiles, glass, detergents, food processing, and countless products that sustain everyday life. Together, they strengthen supply chains, enable downstream progress, and create value that endures across generations. Through AKR and BP AKR retail stations, motorists refuel safely every day. Furthermore, through Air BP, we support Indonesia's aviation industry by providing world-class fueling standards. Beyond mobility and energy distribution, we are committed to building an ecosystem that powers future industrial growth. Welcome to GPay, the Java Integrated Industrial and Port Estate in Gresik, East Java. Spanning 3,000 hectares, GPay combines a world-class industrial estate, deep sea port access, accommodating ships up to 100,000 deadweight tonnage. More than just land for factories, GPay stands as the future of Indonesia's industrial growth. We create an ecosystem where businesses can thrive, with world-class infrastructure, reliable utilities, and sustainable solutions. Special economic zone status unlocks attractive fiscal and non-fiscal incentives, while its integrated infrastructure ensures operational efficiency and cost competitiveness. These factors make GPay a premier destination for innovation-driven industries such as copper smelting, EV batteries, and advanced manufacturing. With strong partnerships, global recognition, and proven success stories, GPay positions Indonesia as a hub of industrial growth in Southeast Asia. Looking ahead, AKR is developing LNG infrastructure in GPay to provide our tenants with access to cleaner and more efficient energy. In parallel, we are also exploring renewable solutions such as solar power and biofuels infrastructure, opening new possibilities for Indonesia's sustainable future. At the heart of our success are our people, our partners, and our customers. Together, we safeguard supply chains, create solutions, and shape a stronger future. Through trusted collaborations, we connect global standards with local expertise, building resilience and progress for generations to come. As the world evolves, so do we. We are committed to sustainability, adopting cleaner technologies, protecting the environment, and ensuring safety in every operation. We also empower the communities where we live and work as we drive progress responsibly, because progress means nothing if it is not shared. Every project we build, every partnership we forge, and every drop of energy we deliver reflects our commitment to create a stronger, more sustainable Indonesia. PT AKR Corporindo TBK, powering industry, empowering people, enriching everyday life. Baik, Bapak Ibu, oke, tanpa berpanjang kata, kami persilakan Pak Sures untuk memulai sesi pemaparan. Silakan Pak Sures. Terima kasih, Bu Diana.
Selamat siang Bapak dan Ibu rekan-rekan Corporate Secretary. Terima kasih kepada IKSA Academy atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pada sesi ini. Merupakan kehormatan bagi saya bisa diskusi dengan para Corporate Secretary, profesi yang perannya semakin strategis di pasar modal saat ini. Perkenalkan, saya Suresh Wembu, saat ini menjabat sebagai Direktur dan Corporate Secretary di AKR Koperindo Tbk. Dari pengalaman, saya berinteraksi dengan regulator, manajemen, investor, dan analisis. Saya belajar satu hal penting. Di pasar modal, kepatuhan memang wajib, tapi kepercayaanlah yang menentukan nilai perusahaan. Karena itu, hari ini saya ingin membahas kenapa investor relation menjadi bagian yang tidak berpisah dari peran corporate secretary. Sesi ini bukan tentang teori IR ya, tapi tentang peran corporate secretary dalam pembangunan percayaan pasar melalui keterbukaan dan tata kelola. Untuk ini hari ini di sesi ini, saya tidak mau kasih banyak teori, tapi saya mau bagikan experience saya sebagai Corporate Secretary di AKR dan juga saya sudah jadi dulu Head of Investor Relations di AKR. Saya mau sharing beberapa idea dan juga aspek-aspek waktu saya sebagai Corporate Secretary. Kalau kita lihat pembaca POJK 35 2014, POJK 45 2024, dan POJK 51 serta PSPK 1 dan 2 semua membagikan hal yang sama. Keterbukaan informasi yang tepat waktu, akurat, dan setara. Corporate Secretary memastikan kepatuhan terhadap aturan ini. Namun di praktiknya, informasi yang patuh belum tentu dipahami pasar. Di sinilah investor relation menjadi konsekuensi logis dari POJK. POJK menangkan apa yang harus diungkap, sedangkan IR menjawab bagaimana agar bisa dipahami pasar. Di sinilah IR lahir. Sebagai jambatan logis antara kepatuhan dan pemahaman di pasar. Secara global, IR telah berevolusi. Evolusi berapa itu? Dulu fokusnya hanya untuk komunikasi satu arah. Sekarang investor menuntut dialog, penjelasan strategi, risiko, dan arah jangka panjang. Dari menjalankan fungsi information, bertambah menjadi transactional, kemudian relational, dan kini reputational. IR hari ini di era digital adalah fungsi percayaan. Investor bukan lagi membawa berita, tapi interpreter dan stabilizer. Bagi Corporate Secretary ini penting, karena ketika informasi bergerak lebih cepat dan klarifikasi, integritas disclosure menjadi aset reputasi, bukan sekadar wajiban hukum. Untuk ini kita lihat sekarang di era digital, yang mana informasi ini sebar cepat, sebagai Corporate Secretary dan Investor Relation itu perang menjadi besar. Di Indonesia sekarang kita lihat jumlah investor meningkat pesat dan sebagian besar adalah investor retail, di mana literasi berbeda, ekspektasi berbeda, reaksi pasar juga berbeda. Harga saham semakin sensitif terhadap sentimen, bukan selalu pada fundamental. Karena itu, konteks dan narasi menjadi sama pentingnya dengan angkanya. Investor hari ini tidak hanya bertanya berapa untungan perusahaan, tapi juga seberapa dapat percaya perusahaan ini. Inilah kenapa ESG menjadi bahasa global pasar modal. Bukan karena tren, tapi karena ESG adalah proksi dari kualitas manajemen risiko dan tata kelola. Kalau kita lihat di slide ini, perang untuk Corporate Secretary dan Investor Relations sekarang menjadi semakin strategis, mana kita harus create awareness di investor retail, juga di institutional,
yang mana dia harus tahu mengenai perusahaan. Sebagai corporate secretary dan investor relation professional, kita harus lihat gimana investor invest di perusahaan, bukan dari cuma sentimen atau informasi yang dia dapat dari social media, tapi juga ini adalah perang untuk corporate secretary untuk explain ke pasar itu perusahaannya apa. Kenapa tadi saya minta corporate video AKR juga saya sadarkan di situ. Itu bisa lihat bisnisnya AKR apa. Kenapa itu perusahaan ada di sini, apa ya risiko, governance-nya gimana, dan berapa adalah untungan perusahaan. Ini menjadi salah pola pikir untuk kita bisa dapat percayaan dari investor. Next slide. Sekarang kita lihat tantangan nyata corporate secretary dan IR. Itu ada, sekarang kita bertemu banyak kualitas persepsi, kompleksitas regulasi, dan risiko over disclosure dan greenwashing. Persepsi pasar bergerak lebih cepat daripada klarifikasi perusahaan. Informasi yang teknis sering dikritikan. Tanpa komunikasi yang baik, risiko reputasi dan volatilitas meningkat. Kita harus lihat best practice di IR-nya apa. Yang sehat bukan membuat narasi aja, tapi sebagai corporate secretary dan investor relation, kita menjadi strategic translator, yang mana kita jelaskan mengenai kinerja perusahaan, risiko ini apa, strategi ini apa, yang bisa dalam di bahasa yang investor. Itu juga kita harus kasih konteks, kenapa itu terjadi begini, what is the strategy ke depan, dan semuanya. Yang kedua adalah konsistensi di narasi. Kita harus sebagai corporate secretary atau investor relation officer, kita harus transparan dan juga konsisten atas apa yang kita sampaikan ke pasar. Itu harus basisnya adalah dari laporan keuangan, apa yang kita tulis di annual report atau di sustainability report harus konsisten, dan itu harus publikasi dengan kasih informasi yang tepat untuk investor. Yang ketiga adalah gimana kita sebagai corporate secretary atau investor relation juga proaktif, kelola ekspektasi dan di kompleksitas seperti di OJK, Bursa Efek Indonesia, dan juga standar seperti GRI dari 2027 kita harus implement PSPK 1 dan 2. So basically investor relation tidak boleh pasif, dia harus tahu semua aspeknya, regulasi juga. Dan corporate secretary harus bantu juga gimana itu bisa communicate ke pasar. Peran terbaik IR adalah menjaga agar ESG dipahami sebagai bagian dari tata kelola, manajemen risiko, strategi jangka panjang, dan bukan sekedar kewajiban laporan. So basically kalau kita lihat sekarang, role-nya investor relation dan corporate secretary itu ada dua fold. Satu adalah IR bekerja di tengah dua dunia manajemen yang kita harus lapor ke manajemen. Yang kedua, dunia ke pasar. Slide ini menunjukkan peran IR sebagai penghubung strategis. IR memastikan strategi dan kinerja manajemen dipahami pasar, dan pada saat yang sama membawa kembali ekspektasi dan persepsi pasar ke manajemen, sehingga dapat membantu manajemen memahami bagaimana strategi dibaca pasar tanpa korbankan kepatuhan dan integritas. Ini adalah peran strategis IR bagi corporate secretary. Saya kasih satu contoh atau example waktu saya sebagai investor relation dan director, kita pergi roadshow. Kita ada beberapa investor yang kasih banyak saran. Itu critical dan juga berapa yang juga bantu kita untuk perbaiki SOP dan juga disclosure di AKR Koperindo. So ini menjadi satu aspek yang kita harus lihat adalah two-way communication antara investor dengan perusahaan dan juga BOD dengan investor. So basically corporate secretary menjaga agar tata kelola tidak hanya benar secara hukum tapi juga percaya oleh pasar. So ini adalah critical role yang corporate secretary dan IR play in terms of being a strategic value connector antara manajemen dengan investor. Next slide. Tapi yang waktu kita disclose itu, corporate secretary dan investor relation tidak bekerja dengan lensa yang sama. Corporate secretary selalu lihat itu regulatory lens,
Tapi IR lalu lihat market lens. Tapi kedua harus bertemu di satu titik yang mana dia patuh, konsisten dan kredibel. So corporate secretary menjaga kepatuhan, tata kelola dan integritas informasi. Investor relation menyampaikan informasi tersebut ke pasar. Tanpa sinergi, risiko pesan tidak konsisten dan pelanggaran disclosure sangat besar yang dapat mengganggu kredibilitas perusahaan. So itu menjadi satu aspek yang kita harus lihat sebagai corporate secretary dan investor relation, yang mana information itu credible, itu information yang kita kasih konsisten, dan itu juga bisa menjadi satu kunci untuk dapat trust dari investor. So itu adalah sinergi yang kita harus bawa antara corporate secretary dan investor relation. Next slide. Di slide ini saya mau sedikit jelaskan gimana IR adalah penjaga persepsi, bukan manipulasi, bukan juga spin doctor. Jangan kita bikin story atau informasi yang gak baik atau gak sesuai itu. So persepsi bentuk oleh komunikasi yang jujur, konsisten dan terstruktur. IR membantu menjaga mispricing akibat salah tafsir. Dampak yang diharapkan adalah risiko perusahaan dinilai lebih dikendali, investor juga panjang lebih stabil, dan valuasi lebih mencerminkan fundamental. So kalau kita lihat empat aspek ini, penting adalah gimana sebagai professional investor relation atau corporate secretary, kita bisa dapat valuation yang tinggi untuk perusahaan. Itu bisa dapat kalau investor trust di perusahaan dan juga governance dan semua aspeknya udah baik di perusahaan. Kalau sebaliknya persepsi itu negatif, itu bisa jadi diskon untuk valuasi, volatilitasnya tinggi terhadap rumor dan isu. Ini juga bisa meningkat cost of capital untuk perusahaan. So basically saya juga mau jelaskan di sini, investor relation dan corporate secretary itu adalah guardian of perception. Dari trust kita dapat valuasi yang lebih baik. So ini adalah positif dari investor relation dan corporate secretary yang communicate dengan transparan dan juga gak overclaim. Tapi penting adalah juga ESG, itu juga menjadi medan untuk kredibilitas dan persepsi. Saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Saya mau sharing sedikit di AKR, tata kelola yang kuat dan praktek ESG yang konsisten, itu terbukti membangun kredibilitas AKR. Di AKR, IR kemudian kinerja dan sampaikan semua kinerja dan strategi tersebut secara disiplin kepada investor. Kita juga di AKR, kita mau selalu follow yang pilar-pilar utama di governance, compliance dan ESG, dan melalui transparansi dan bukan informasi yang tepat lewat annual report, sustainability report, termasuk yang public expose dan other mode yang kita dapat. Di perusahaan kita juga udah bikin SOP dan policy mengenai etika dan integritas perusahaan. Kita juga udah kerjasama dengan beberapa rating agency, termasuk untuk corporate governance dan juga ESG. Dan ini semua bisa lihat adalah award yang kita dapat di AKR. So di perusahaan ini kita antara corporate secretary dan IR selalu kerjasama untuk promote the trust in the company. This has resulted in many benefit untuk company, termasuk beberapa award yang kita dapat yang sampaikan di slide ini. Next slide. So kalau saya lihat journey AKR di dalam 20 tahun terakhir ini, saya udah gabung perusahaan ini dari tahun 2004. Di 2005 sampai 2010, kita bikin satu framework dan juga kepatuhan gimana kita bisa bikin satu basis untuk fundamentalnya gimana. Kita do a lot of roadshow, introduce AKR ke pasar, dan juga waktu itu saya kasih sedikit incident yang happened to me di tahun 2013. Waktu kita traveling di Edinburgh, saya dapat request dari satu investor institution besar, yang mana dia minta kita harus bikin sustainability report. Saya nggak tahu itu sustainability reportnya apa.
Waktu itu saya mungkin bicara dengan investor, dia langsung kasih ke saya kuesioner yang tebal, yang bilang, tolong isi dulu ini semuanya. Baru saya mau invest di AKR. So kita mulai pikir apa itu isinya kuesioner. Itu adalah basis waktu itu untuk laporan berlanjutan pertama di AKR dari tahun 2013. Ini udah hampir 13 tahun kita sudah publish sustainability report. So kita tadi saya bilang kita dapat input dari investor, kita incorporate itu di perusahaan dan ini menjadi satu report yang kita keluarin. Tapi mungkin OJK dan bursa juga udah bikin mandatory dari tahun 2020 atau 2021. Dengan semua inisiatif ini, AKR masuk dalam beberapa indeks ya, termasuk MSCI Global Index. Sekarang kita ada di MSCI Small Cap Index, LQ45 dan juga beberapa indices. Dan dari tahun 2017 kita dapat Annual Report Award untuk 4 tahun turut-turut. Dan sekarang di tahun 2025 AKR udah masuk dalam ASEAN Asset Class PLC dan juga udah dapat ratingnya dari MSCI dan ESG dari ratingnya AA. So ini adalah satu milestone yang saya bilang bisa bantu untuk investor relation juga. Satu corporate secretary department dengan investor relation gabung dan satu tim untuk buat ini semua dapat rating. Ini juga bantu untuk dapat percayaan dari investor-investor untuk invest di AKR. Next slide. Secara garis besar kita lihat banyak orang pikir corporate secretary adalah cuman untuk regulasi atau cuman follow the regulation atau mungkin peraturan-peraturan dari OJK. Tapi kita lihat di AKR kita kerjasama dengan beberapa multinational company dan juga dengan BUMN dan lainnya. Ini semuanya kenapa dia invest di AKR itu adalah langsung adalah terbasis trust yang ada di AKR. Kita ada beberapa partnership dengan perusahaan internasional seperti Royal Vopak, yang mana kita ada joint venture mengenai Jakarta Tank Terminal. Dengan Pelindo, kita ada kawasan ekonomi khusus di JP, di Gresik. Dengan BP, kita ada BP AKR Retail. Kita juga ada BP AKR Aviation Fuel dan juga distribution untuk Castrol. Dengan Petronas Chemical, kita juga ada anak perusahaan yang distribute methanol. Ini semua kenapa kita bisa dapat beberapa international partner. Itu adalah kepercayaan terhadap governance AKR, kredibilitas AKR, dan juga visi untuk tumbuhan jangka panjang dari AKR. So saya juga mau sampaikan di forum ini, gimana corporate secretary dan investor relation juga bisa menjadi satu kunci untuk business development ke depan dan juga untuk dapat percayaan dari stakeholder termasuk partner-partner kita. So basically ini adalah satu aspek yang saya mau highlight. Dan corporate secretary role is not only about regulation, itu juga adalah business partner yang bisa contribute untuk value addition ke perusahaan juga untuk business development. Ini adalah satu contoh saya mau highlight. Next slide. Tapi sekarang kita bicara banyak mengenai ESG. Ya, untuk AKR, ESG bukan kepatuhan, tapi itu juga adalah keunggulan strategis. Tadi saya seperti saya ceritakan, dari push dari investor institution dari Edinburgh di Scotland, kita mulai publish laporan berlanjutan sejak tahun 2013 sebagai aksi itu ya. Dan sekarang udah progres untuk bikin roadmap untuk ESG. Kita sudah mengimplement beberapa aspeknya dengan socialize konsep-konsep ESG di dalam perusahaan untuk juga bikin beberapa target untuk pendek dan itu, dan juga bikin semua policy yang dengan komite ESG. Ini semua kenapa saya highlight. ESG juga bisa menjadi satu marketing tool dan juga satu tool yang bisa menarik investor. Secara rutin kita harus juga corporate secretary lakukan assessment untuk ESG dan ESG rating. Yang seperti tadi saya bilang, AKR sudah dapat ratingnya dari berapa rating company, termasuk Sustainalytics, MSCI, S&P dan lain-lain, dan masuk di semua indeks ESG seperti top 8 IDX ESG Star Listed Company, IDX LQ45 Carbon Leader, dan juga ke Hati Index. So ini semua juga adalah satu aspek yang corporate secretary bisa
ini bisa bantu untuk investor relation dan dapat percaya dari investor. Next slide. Kalau dengan ini ESG, praktek ESG kita lihat sekarang akan ada berapa investor, termasuk Norges Bank Investment Management di Norway, itu adalah suatu sovereign wealth fund yang mandatenya adalah ESG yang ketat. Aberdeen di UK dan Europe juga adalah global asset manager dengan ESG integration sebagai core investment, dan berapa investor institution di Amerika dan Europe seperti pension fund, endowment, long funds yang orientasi untuk ESG. Untuk ini saya bilang ini penting untuk corporate secretary dan department corporate secretary bukan cuma publish sustainability report, itu juga bisa menjadi kunci untuk tarik banyak investor asing dan investor domestik yang orientasi di ESG. So basically dia sebagai investor selalu lihat perusahaannya bukan bikin ESG report sebagai kosmetik, tapi juga implement all these things. Dan itu bisa lihat strategi bisnisnya gimana, investasinya gimana, manajemen risikonya gimana. Dan dia juga mau lihat praktek governance-nya gimana, transparency dan consistency dan exposure untuk growth dan sustainability. So di AKR sekarang lebih dari 23% dari pemegang saham adalah institutional investor foreign, dan juga ada 12% yang institutional investor domestik. Next slide. So key takeaway dari presentation saya adalah untuk corporate secretary itu bukan regulatory lens saja. Kita bukan ada important role di corporate secretary adalah untuk compliance. Itu adalah fondasi kita, yang mana kita patuh POJK, terbukanya harus sesuai dengan POJK, harus sesuai timing, dan harus informasi yang tepat dan akurat. Dan juga kita adalah information gatekeeper untuk perusahaan. Tapi sekarang saya lihat perang untuk corporate secretary lebih luas. Kita sekarang kerja untuk bikin persepsi di pasar, termasuk untuk market lens, yang mana investor tidak hanya nilai angka, tapi juga harus ada konsistensi di narasi, kualitas yang tata kelola, dan juga aspek-aspek ESG. Ini semua bisa menjadi satu kunci gimana kita bisa develop kredibilitas perusahaan. Dan di pasar modal, itu kepatuhan jaga izin dan agar perdagangan di bursa itu adalah percayaan atas perusahaan ini. So immediately saya mau close my discussion about gimana corporate secretary bisa menjadi satu key official di perusahaan yang ada akses langsung ke manajemen dan juga bisa akses ke investor relation dan investor, dan bisa bawa valuasi perusahaan lebih tinggi. Ini adalah satu yang saya mau sampaikan. Back to the MC. Baik, terima kasih Pak Suresh untuk paparannya. Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh langsung mengirimkan pertanyaannya melalui link Pigeonhole yang sudah dikirimkan oleh sekretariat melalui kolom chat. Saat ini saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan pada Pigeonhole. Izin saya akan membacakan pertanyaan dan mohon bantuan tim sekretariat akan membantu menampilkan pertanyaannya. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan untuk melakukan pertanyaannya pada Pigeonhole. Baik, Pak Suresh, pertanyaan pertama dari anonim. Bagaimana cara meyakinkan manajemen bahwa ESG itu penting? Karena manajemen sering menganggap ESG hanya cost, belum ada benefit, mengingat perusahaan kami TBK kecil dan dimiliki mayoritas oleh keluarga owner. Silakan Pak Suresh. Betul, ini sangat very good question, especially waktu kita sebagai corporate secretary, kita harus follow regulasi dari OJK, gimana kita harus bikin sustainability report, kita harus bikin ESG roadmap atau target. Selalu management, especially atau owner, selalu pikir, apa itu saya dapat manfaatnya dari report ini, atau kenapa saya harus invest in berapa metrics atau kumpulin banyak data dan publish sustainability report semuanya. Seperti tadi saya bilang,
untuk institutional investor atau mungkin regulator atau mungkin bankers dan orang-orang yang funding di itu termasuk investor kecil. Dia lihat ESG sebagai satu ukuran mau nilai perusahaannya gimana. Kita lihat ESG itu 3 aspek ya. E adalah environment dan juga economic sustainability. S social responsibility dan G juga adalah governance. Tiga-tiga aspek itu penting untuk perusahaan TBK untuk yakinkan investor that company punya business model yang sustainable dan juga seperti perusahaan AKR yang mana kita adalah di bisnis distribusi BBM. Misalnya saya ke berapa investor di Eropa atau Amerika, dia bilang, oh ini adalah perusahaan yang emit banyak karbon, mungkin ada fossil fuel, dia gak mau invest di perusahaan. Kalau kita bikin measure semua emisi karbon kita juga ceritakan strategi-strategi mana kita bikin lebih efisien dan juga bikin accurate calculation of scope 1, scope 2, scope 3 emisi. Itu bisa percaya investor juga. Tapi itu juga ada manfaat untuk perusahaan. Seperti di AKR, kita ada berapa fleet kendaraan truk, kapal dan juga emisi di itu. Dengan fokus di ESG, kita lakukan berapa program untuk kurangin emisi dan juga efisiensi. Itu juga drive di profit growth of the company. So itu juga ada manfaat langsung untuk profit. Kedua juga adalah gimana governance perusahaan ini. Kalau perusahaannya gak punya governance yang tepat, gak ada struktur corporate governance, pasti investor gak mau invest di perusahaan itu. So ESG bisa menjadi satu misi untuk perusahaan untuk yakinkan investor that basically the company is well run, is sustainable dan juga bawa banyak manfaat untuk community at large. Sebagai perusahaan TBK, kita juga ada berapa fundraising yang kita lakukan, either through banking sector atau mungkin lewat IPO atau mungkin bond dan semuanya. Sekarang perusahaan-perusahaan yang punya ESG rating yang lebih baik dapat cost of funding yang lebih rendah daripada perusahaan yang gak punya rating yang baik. Untuk ini nih ya, kita harus yakinkan ke perusahaan shareholder mayoritas atau keluarga, ESG adalah satu mantra yang kita harus lakukan. Itu bisa bawa banyak manfaat. Itu bukan cuma cost doang, tapi juga bawa banyak manfaat ke perusahaan. Satu, yang perusahaan yang punya ESG rating yang baik, mungkin dia punya PE-nya lebih bagus daripada ke perusahaan yang orang nggak percaya. Atau mungkin kita mau fundraising, cost of fund will be much higher for a company which is not trusted daripada perusahaan yang punya rating yang lebih bagus. Sama seperti itu di tahun 2019-20, ada satu investor di London yang tanya, kenapa you nggak punya ratingnya MSCI? Dia tak minta ratingnya apa? Masalahnya kalau MSCI dia bikin ratingnya perusahaan untuk ESG, pasti dia lihat semua aspek perusahaan. Governance-nya gimana, semua aspek itu. Itu menjadi satu kunci gimana itu investor-investor, institutional investor, pension fund, long-term fund, semua bisa invest. Itu bukan perusahaan kecil atau besar. Kita harus satu, comply dengan regulation. Yang kedua juga menarik banyak investor. Itu adalah manfaat untuk ESG-nya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Suresh. Semoga menjawab. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Ibu Korsek BJTM. Bagaimana metode Korsek khususnya IR Akra dalam meyakinkan investor, calon investor ataupun para stakeholders-nya apabila ada sentimen negatif, misalnya dari internal maupun eksternal dalam ini kondisi pasar. Silakan Pak Suresh. Ya, I mean yang investor relation dan corporate secretary khususnya IR juga seperti tadi bilang, we cannot create reputation dalam waktu 3 bulan atau 1 tahun. Ini adalah long term proses yang mana kita harus interact dengan pasar dengan kasih informasi on time in a very balanced manner. Jangan kita bikin berita yang mana kita mau naikin harga atau turunin harga. Itu pasti kalau kita dapat percayaan dari investor dengan frequent interaction dengan stakeholder kita, dengan informasi yang tepat dan konsisten,
pasti sentimen mengenai perusahaan itu lebih bagus ke investor. Pasti ada banyak isu yang terjadi setiap saat, itu bisa positif atau negatif, especially negative isu mengenai perusahaan yang kalau muncul di media atau ada itu. Kalau ada masalah di perusahaan, ada satu isu yang kita harus lapor. Kita berani untuk lapor. Ya. Jangan kita cuma highlight positive issue aja. Kalau ada ya next quarter kita ada berapa isu, kita highlight dulu ke waktu kita kasih guidance. Ya, mana kita bilang ini adalah isu-isu yang kita lihat. Ini adalah harga komoditasnya naik atau demandnya turun. Waktu kita kasih guidance ke pasar, selalu kita kasih very holistically what is the actual situation. Jangan kita massage dulu, wah ini lebih bagus, kita cari kasih informasi lebih itu. Tapi kalau besok kita ada satu isu, kita gak disclose, itu juga menjadi satu yang bisa kurangin trust kita di pasar. Tapi kita sebagai corporate secretary especially, ada banyak isu yang muncul suddenly in the press yang ada yang bilang ini salah, ini perusahaan lakukan satu hal yang mungkin bisa menjadi negatif ke pasar. Sebagai corporate secretary di AKR, selalu kita duduk dengan semua manajemen kita, cari informasi terkait isu itu, actual faktanya apa. Ini faktanya kita keluarin ke pasar lewat news release atau mungkin submission ke OJK dan IDX. Kalau kita transparan dan juga kasih informasi yang bukan only highlight the positive tapi always suppress the negative, pasti it will affect the trust in the investor. That is why in AKR we always make it a point to have a very balanced approach to investor relation. Kita selalu engage dengan investor on a very frequent basis. Tapi informasi yang kita kasih itu sebar ke semua orang. Kita masukin di website, di disclosure ke market lewat apa itu. So this way we have been able to maintain the trust of our investor. Baik, thank you Pak Suresh. Baik, kita akan masuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya, dari Animos. Dalam kondisi volatilitas dan rumor pasar, bagaimana IR menentukan kapan perlu bersikap proaktif dan kapan lebih baik menahan diri agar persepsi investor tetap stabil? Silakan Pak Suresh. Yeah, I think if investor relation is only active waktu pasarnya very going up, trend bull market, tapi waktu bear market kita diam, kita gak mau engage dengan pasar, itu juga menjadi satu isu ya. Tadi saya bilang consistency is key, dan juga apapun kita lapor, apa yang kita sampaikan ke market harus konsisten, dan in the times, all times ya, we harus ada kalender ya. Berapa kali kita ada pertemuan dengan analis, berapa kali kita participate di roadshow, di public expose yang ada waktu itu kita ada kesempatan untuk sampaikan ke itu, dan guidance-nya juga. Jangan kita kasih guidance yang terlalu optimis dan actual delivery-nya, wah kita gak meet the target. Itu bisa menjadi satu isu untuk investor untuk percaya perusahaan itu. Kalau kasih guidance selalu kasih yang mungkin yang konservatif dan juga based on data dan actual budget atau strategi. Jangan kita kasih informasi yang mungkin mau naikin harga saham atau mungkin turun. Itu bukan kerjanya corporate secretary. Corporate secretary has to be extremely balanced, dan juga waktu dia kasih guidance itu sesuai dengan arahan dari manajemen, yang mana investor juga dapat information yang mungkin rata-rata dan juga konsisten. Itu menjadi kunci untuk long term maintenance of our credibility di pasar, dan dapat rating dan juga PE-nya lebih tinggi dengan premium ya. Pasti orangnya harus percaya corporate secretary dan investor relation. Kalau enggak pasti dia bilang ini orang apapun bilang kita gak mau percaya gitu. Itu menjadi satu isu untuk perusahaan itu. Baik, Pak Suresh, terima kasih. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kompetensi apa yang paling sulit dikembangkan oleh corporate secretary dalam menjalankan fungsi IR, Pak? Silakan, Pak. Ya, penting adalah maybe kalau if I take the company secretary atau corporate secretary profession ya di dunia ini, it's a very important profession
yang mana company secretary atau corporate secretary harus punya berapa kualifikasi. Bukan corporate secretary adalah orang legal aja. Tadi saya bilang, kita bukan adalah orang cuma untuk disclosure, bukan post office. Ya terjadi satu event, bikin aja satu surat dengan bahasanya kata-kata legal, langsung filing ke OJK atau bursa. Corporate secretary adalah juru bicara perusahaan. Ini adalah key person that investor, regulator, banker, everybody looks forward to untuk dapat informasi terkait perusahaan. Dia harus punya berapa atribut. Satu, harus adalah satu orang yang good communicator. Ini orangnya harus bisa kasih informasi jelas dengan bahasanya yang investor bisa mengerti, atau mungkin investor retail bisa mengerti, institutional investor bisa mengerti. So you should be a very good communicator and a good storyteller. Banyak corporate secretary saya pikir dia pikir IR itu adalah different role sebagai more like a marketing person. Bukan. Kita punya akses langsung ke manajemen. Kita duduk di BOD meeting, kita duduk di beberapa komite, termasuk kita ada akses langsung ke top management. Kita tahu semua aspeknya bisnis perusahaan. Kita harus mengerti strategi perusahaannya apa, bisnisnya apa. Yang kedua, kalau kita filing laporan keuangan, jangan kita cuma postman, filing aja. Kita juga harus bisa tahu gimana bisa baca financial statement-nya. Apa itu ratio-ratio yang ada di laporan keuangan. Kalau pertanyaan dari investor, dari banker atau regulator, kita harus bisa jelaskan semuanya. Itu jadi kunci untuk corporate secretary bisa menjalankan fungsi IR. So many cases, the CFO of the company is the IR officer atau IR executive. So basically he knows the numbers right through. Apapun ada pertanyaan dari investor, dia bisa jelaskan. Yang ketiga adalah corporate secretary kalau mau jalankan fungsi IR harus balanced. Jangan dia emosi ya, jangan kasih informasi very very positive, tapi when the guidance is very positive, the actualnya guide it's not proper. So you have to be a very balanced person waktu jalanin IR. So if you want to be a good IR person. Last but not the least you have to be really pushy lah untuk dapat meeting dengan investor, push the company strategy mengenai ESG dan semuanya both ways, ke committee ESG dan juga ke investor. So kita menjadi satu kunci antara dua aspek, satu investor, satu manajemen. So the most important thing untuk kita adalah we have to be a good connect antara dua-dua pihak ini. So I'm sure if the company secretary or corporate secretary has all these attributes, dia bisa menjadi IR yang baik dan orang percaya apapun dia kasih informasi, everybody understands and also believes in the company and gives you a good valuation. Yeah. Thank you, Pak Suresh. I'm agree with you when you talk about corporate secretary have like a storyteller, So it's good, Pak. Yeah. Okay, there is still many question, Pak, because silakan. ini webinar ini cukup menarik. Yeah. Baik, pertanyaan berikutnya adalah apa tantangan terbesar ketika fungsi corporate secretary dan investor relation dijalankan oleh satu unit atau orang yang sama? Silakan, Pak. I can talk based on my own experience. Saya sebagai corporate secretary dan investor relation dan juga saya handle business development, so I have many caps So itu menjadi very good sinergi antara dua itu. Seperti saya punya tim Ibu Fiana, ada Pak Denny, ada Pak Yoga. Ini semua satu tim yang mana kita sebagai tim corporate, yang mana kita selain corporate secretary, investor relation, juga kita also function in business development and JV relationship. Itu menjadi satu tim di corporate. So for us, it becomes all the more easier kalau itu ada dalam satu umbrella. Saya sebagai director dan corporate secretary dan corporate functions, saya punya timnya yang ada corporate secretary officer, investor relation, dan itu. Kita kerjasama untuk satu tim. Pasti kalau ada annual report, sekarang banyak orang corporate secretary sibuk dengan bikin annual report lah, sustainability report semua. So kita kerjasama untuk bikin annual report, all these reports together dari bulan Januari sampai Maret, April, siapan untuk AGM, mana investor relation bantu kita untuk sampaikan ke investor-investor besar
yang shareholder kita untuk dapat support untuk resolution yang kita mau sampaikan di RUPS. So itu kerjasama antara Investor Relations dan Corporate Secretary juga bantu untuk partisipasi di RUPS dan juga dapat support untuk semua resolution atau corporate action yang kita mau lakukan. So itu harus kerjasama dan kalau itu ada dalam corporate role, it becomes all the more easier to allocate responsibility dan jalankan semua aspeknya. At the end of the day, management expects us to deliver lah. Kalau dia ada RUPS ya, ada RUPS luar biasa. Ada satu corporate action, kita harus dapat approval dari 2/3 dari independent shareholder. Ya, kalau kita gak kerjasama, mana kita kasih disclosure dari corporate secretary, tapi investor relation juga dapat support dari investor, itu menjadi satu aspek juga. Yang kedua juga adalah berapa kali tadi saya bilang mau bikin trust atas perusahaan atau mungkin yang business strategy perusahaan. It takes a long time ya untuk company bisa dapat trust dari semua aspek. Ini adalah satu tantangan besar yang mana kita sebagai tim ya, corporate secretary dan investor relation bisa kerjasama untuk deliver the result lah. Termasuk pakai berapa tool, corporate website lah atau mungkin ada investor roadshow, public exposes, dan juga waktu kita ada corporate action seperti bond atau mungkin issuance of various financial instruments, kita bantu tim-tim corporate finance juga untuk satu untuk semua peraturan-peraturan OJK dan regulasi corporate secretary take care, tapi investor relation juga bantu untuk promote company untuk dapat the best cost of fund lah. Ini adalah satu aspek saya mau highlight juga di sini. Baik, terima kasih Pak Suresh. Ini semoga menjawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana menentukan ukuran tim investor relation yang ideal, serta pembagian perannya, untuk memastikan komunikasi dengan investor berjalan dengan efektif dan konsisten? Silakan, Pak. Ya. Setiap tahun waktu kita review investor relation department atau corporate secretary department juga, kita kasih berapa KPI untuk investor relation manager dan juga untuk corporate secretary, yang mana kita bisa lihat gimana function efektif dan communication-nya jalan dengan baik atau enggak. So berapa KPI yang kita set untuk investor relation adalah berapa kali dia ketemu dengan investor, berapa meeting dia ada setiap tahun, ada target. Dia harus ketemu berapa analis setiap quarter. Berapa analis report sudah keluar atas itu di setiap quarter atau setiap 6 bulan. Berapa kali analis sudah update. Dan juga satu ukuran juga adalah mengenai PE ratio. Berapa kali itu investor relation dan corporate secretary cannot make the PE ratio higher ya. Tapi itu juga bantu kalau kita terus komunikasi dengan baik, efektif dan konsisten dan dapat percayaan dari investor. Pasti investor kasih PE ratio lebih tinggi daripada itu. So mainly kalau itu PE ratio-nya 11-12, ya selalu KPI-nya untuk investor relation adalah 15, harus capai. Yang kedua juga adalah berapa retail investor harus ada. So these are some of the key KPI that we set for the investor relation department, yang mana dia juga harus penuhin untuk dapat reward yang untuk itu. Ini semua bisa dapat kalau dia konsisten untuk pergi ke pasar, ketemu dengan analis, attend berapa investor conference, sampaikan informasi tepat dan juga efektif ke investor, baru dapat rewardnya adalah yang PE yang lebih tinggi atau mungkin harga sahamnya bisa naik dan konsisten. So I think these are some of the issues that we really try to highlight to our investor relation manager. Juga untuk corporate secretary juga. Dia juga bantu, we share a lot of KPI lah untuk itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Suresh. Wah, ini cukup menarik nih. Salah satu ukurannya PE ratio juga ya Pak. Ya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, dalam praktek sehari-hari Pak, bagaimana tim IR mengintegrasikan isu ESG ke dalam komunikasi dengan investor, baik dalam earnings calls, investor meeting, maupun publikasi? Silakan Pak. Ya, mainly kalau lihat yang praktek ESG dan juga untuk itu adalah satu journey lah
yang mana perusahaan dari misalnya di AKR dari tahun 2020, kita sudah bentuk satu roadmap 2030, apa yang kita harus capai dalam waktu 10 tahun. Dan kita komunikasi ke investor dalam sustainability report kita, di website kita, dan juga waktu kita sampaikan di meeting dengan investor. Dan setiap tahun kita juga update investor, apa yang pencapaian di tahun, how did we move in the roadmap towards reaching the goal that we set for in 2030 gitu. Tapi ini juga adalah satu aspek yang kita harus promote di internal. It's not only just writing thing, itu adalah greenwashing. Banyak perusahaan sekarang lakukan greenwashing. Mana dia sampaikan, wah semua baik di perusahaan. Tapi yang di AKR, kita juga promosikan ini dan juga komunikasi itu ke tim-timnya di setiap perusahaan dan setiap departemen. Yang mana ada steering committee, tapi juga ada working committee di setiap anak perusahaan, setiap departemen dan semuanya, yang mana kita juga compile informasi top down. Dan bawa informasi, consolidate dulu, dan masukin dulu dalam sustainability report. Kalau kita don't do this effectively, dan juga gak communicated in a proper manner, pasti orang gak percaya. Tadi saya bilang ini, kunci adalah gimana bisa dapat rating yang lebih bagus. Perusahaan-perusahaan seperti Sustainalytics, MSCI, atau mungkin Standard & Poor, dan apa yang ke hati semua, dia minta banyak informasi terkait apa yang praktek ESG dalam perusahaan. Itu bukan cuma capture informasi terkait carbon aja, bukan. Dia juga mau lihat apa yang kita lakukan sebagai project untuk kurangi emisi. Dia mau lihat apa yang project yang kita bikin untuk efisiensi di operation. Yang kedua juga mengenai CSR, termasuk yang governance. Di governance kalau kita lihat seperti ASEAN Corporate Governance Scorecard, itu panjang gitu. Kita harus penuhin sebagai corporate secretary semua aspeknya ke ASEAN Corporate Governance Scorecard, dapat scorecard yang tepat dan juga udah masuk semua informasi. All this information is communicated to the investor, bukan cuma lewat sustainability report, tapi juga lewat publishing di ASEAN Corporate Governance Scorecard, masukin dulu di website-nya perusahaan, dan juga dengan waktu kita ada sampaikan ke investor. Dan banyak bank, investor, semua dia juga lakukan evaluasi perusahaan sendiri. Dia juga punya scorecard. Tadi saya bilang kan di tahun 2013, saya dapat kuesioner yang tebal, yang mana dia minta saya harus isi dulu sebelum dia masuk ke AKR sebagai investor. Dan sampai hari ini, dia adalah long term investor di AKR. So, di praktek sehari-hari di tim corporate secretary dan IR, itu two way. Kita harus promosikan atau make training program untuk make people within the company understand what does this mean, dan juga sampaikan ke investor di bahasa yang dia mengerti. Harus pakai GRI lah atau SASB atau standar-standar apa. So we have a role in communicating this in an effective manner. Ke depan pasti ada dengan PSK yang 1 dan 2 nanti, IFRS dan semuanya. Itu menjadi satu lagi aspek yang lebih sulit untuk kita kalau kita gak mengerti praktek ESG gimana, standarnya gimana. Unless and until we get information dari tim-tim kita di perusahaan, ini report yang kita publish itu gak credible. Itu saya bilang gitu. So basically this is a process. It cannot be done overnight, and we have to get the support dari management juga ya. Itu cannot be the role of only thing. Kalau tahun 2027 atau 2028 nanti IFRS PSK jadi satu compulsory thing, nanti auditor harus certify, pasti laporan keuangan atau mungkin financial department juga harus mulai masuk dalam bikin sustainability report dan semua. So I think for us in corporate secretary in IR, kita harus mulai siap untuk antisipasi ini dan mulai mengerti apa yang isu, frameworknya apa, how to collect the information, how to get the support. Dan ini bisa auditable itu. Dulu kita bisa tulis apapun di sustainability report. Kalau ke depan kita kasih satu angka itu, nanti di audit gimana? Itu menjadi kunci. So these are some of the issues that I wanted to highlight today. Yeah. Baik, terima kasih Pak Suresh. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Baik, ini pertanyaan dari Pak Diki. Namaste Pak Suresh. Izin bertanya. Jika kita berbicara tentang aspek ESG pada sisi governance, maka aspek apa saja yang harus kita comply saat ini di Indonesia, selain tentang ABAP dan PDP?
Silakan Pak Suresh. Yeah. So if you look at governance itu, I normally use dua atau tiga tool untuk governance, measure the governance, and also practice governance di AKR. Satu adalah peraturan-peraturan OJK regarding the various questionnaire yang kita harus isi untuk governance-nya itu. Yang kedua juga adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard. Dan juga mengenai governance internally within the company ya. Itu ada beberapa aspek ya, especially in corporate governance atau corporate secretary. Ada berapa isu yang kita harus sampaikan. Satu, semua regulation OJK, disclosure, kapan kita harus sampaikan, dalam waktu berapa hari, dan di formatnya apa, itu everybody is aware. Yang kedua juga conduct of RUPS, dan RUPS luar biasa, harus sampaikan informasi sebelum conduct RUPS-nya gimana, disclosure-nya harus detail dan semua aspeknya itu. Ketiga juga adalah waktu kita bikin beberapa committee, how do we as a corporate secretary support the various aspects of the committee, remuneration, nomination, juga ESG committee dan aspect of that. In addition to that, these days there are a lot of issue di ESG dia mau lihat participation of women in managementnya berapa persen. How do we ensure those sort of aspects are important thing? So I think these are all some tools that we use in terms of reporting on the governance in the company. Dan juga ini bukan cuman corporate secretary aja yang gitu. Kita harus sampaikan ke BOD juga. BOD juga harus tahu tanggung jawabnya apa. They are also a key part of the management thing, the responsibility to the stakeholders. So all these aspects are there, but I'm not very familiar with ABAC and PDP. Maybe after this I should study more regarding ABAC dan PDP juga. Kalau ada berapa yang saya harus implement, saya siap untuk implement. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Suresh. Baik, kita masuk pertanyaan berikutnya Pak Suresh. Izin Pak sedikit, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ya, silakan. Ya, baik, tim sekretariat. Pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Rustam, apakah ada metode secara kualitatif untuk mengukur kontribusi IR atau Korsek dalam peningkatan valuasi perusahaan, harga saham? Hal ini juga terkait pada KPI fungsi IR dan Korsek untuk mendukung growth. Silakan Pak. Ya, tadi saya ceritakan setiap tahun waktu kita set target untuk IR dan Corporate Secretary, kita bikin berapa KPI. Berapa yang kita bisa ukur, seperti tadi saya bilang, ya harus lakukan berapa meeting dengan investor, berapa conference harus sudah attend, berapa news release-nya berapa kali setiap tahun, berapa analyst meeting yang kita harus take, dan juga satu mengenai kualitatif, kita juga dapat feedback dari beberapa aspek ya, untuk gimana itu kontribusi dari IR dan Corporate Secretary. Dua atau tiga yang saya bisa highlight adalah satu, selalu ada berapa poll ya yang conduct dari berapa institusi, Excel, atau mungkin ada yang award untuk institutional investor, dan juga ada berapa award yang dia ukuran feedback dari analis, feedback dari shareholder atas performance-nya management, performance-nya presidennya, performance IR, quality IR. So we get a lot of feedback from various polls that also become part of the performance review untuk IR. So kalau seperti di AKR, saya bangga untuk report AKR sekarang di manufacturing industry di Indonesia, nama posisinya ada 4 di Asia. So kita lihat itu ada Excel punya survey, mana lebih dari 2.500 investor dan analyst participate in such polls. Asia Money juga ada poll. So we get also some feedback from these polls yang bisa juga menjadi satu ukuran performance-nya IR dan Corporate Secretary yang mana kita harus improve. Yang kedua juga adalah waktu kita do rating ya, rating untuk ESG. Setiap company seperti MSCI atau S&P, dia selalu kasih ke kita mana kita sudah penuhin, apa yang kita nggak penuhin, mana kita harus improve. Itu juga menjadi satu kunci untuk kasih feedback ke manajemen. Ini adalah area yang kita bisa improve.
So basically, kalau harga saham, sometimes it's not the right way to evaluate performance IR ya. Masalahnya perusahaan kita performance-nya gimana, persepsi perusahaannya apa, itu is in our control. Tapi kadang-kadang ada external factor which affect performance di market juga. Tapi sebagai IR dan corporate secretary, kalau kita consistently provide information to the market, harus ada akses untuk manajemen. Kita menjadi satu conduit untuk antara investor dengan manajemen. Kita always maintain the trust of the investor. I'm sure we can maintain the PE ratio dan performance of the saham lah. Itu gak jadi naik turun drastis. Selalu itu depending on the performance of the company, depending on the market condition, harga saham bisa maintain. Itu bisa menjadi satu itu. Yang kedua juga sebagai corporate secretary dan IR, selalu kita lihat pemegang saham siapa itu. Ada pemegang saham yang besar yang mau jual. Kita nggak bisa prevent them from selling, tapi kita bisa cari market untuk dia juga. Itu juga bisa menjadi satu value addition dari IR dan corporate secretary, yang mana kita bisa maintain valuation of the company dan juga harga saham. Tapi I would not put the responsibility on IR to maintain a high PE. Kadang-kadang nggak bisa. Dulu AKR punya PE itu 24 kali. 20 kali. Waktu itu pasar 16-17 kali. Tapi sekarang pasarnya cuma 10-11. Kalau kita rata-rata di atas dan performance-nya dengan indeksnya kira-kira sama atau lebih baik, I would still give a good performance untuk IR. Ya, ya, we have to go with the tide lah gitu. Ya. Baik, Pak Sures. Semoga menjawab, Pak Rustam. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan tim sekretariat. Oke, ini ada pertanyaan dari Animaus. Dalam kondisi volatilitas pasar dan sentimen negatif eksternal, bagaimana IR menjaga persepsi agar tidak menyimpang dari realita fundamental? Silakan, Pak. Kalau yang pasar negatif eksternal, mungkin ada asing jual saham di Indonesia, dia tarik uang dari emerging market keluar, atau uang semua masuk ke Amerika Serikat, gitu. Ya mungkin pasar Indonesia bisa turun drastis ya. Itu pengaruh semua saham di bursa. Kalau kita lihat ya indeksnya turun, ya banyak perusahaan turun juga. Tapi sebagai IR dan Kopsek, kita jangan stay away from our role lah. Kita harus kasih information yang konsisten. Jangan kita over promise, under deliver, atau under promise tapi deliver back. It's good. Tapi more important adalah kita harus duduk dengan manajemen untuk bikin satu strategi dan guidance yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Gimana budgetnya kita tahun ini? Gimana performance di first quarter, second quarter, third quarter? Translate itu menjadi informasi yang kita harus sampaikan ke pasar. Dan waktu kita sebagai IR ketemu dengan analis di pasar, kita juga harus sampaikan ke dia sebelumnya juga. Ini adalah kondisi, ini adalah impact ke perusahaan, ini adalah result yang kita dapat. Tapi sebagai informasi yang kita harus sampaikan ke analis, buy side analyst atau sell side analyst, harus sudah sesuai dengan actual realitas di perusahaan, fundamental perusahaan gimana. Kalau ada satu isu yang bisa pengaruh performance kita, ya we have to really ensure that that information goes to everybody ya, bukan selectively to satu atau dua, tapi to the think through various communication atau mungkin berapa meeting yang kita sampaikan ke investor. So I think more important is constant interaction dengan pasar, constant interaction dengan analis, based on fundamental information that we get from the management, conveyed in a very proper manner, in a timely manner, will help us to ride through lah. Kalaupun pasarnya jolak ya, tetap di perusahaan punya itu bisa stabil dan juga bisa move along the fundamentals itu. Timeliness of delivery of information is very important itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sures. Baik, untuk pertanyaan berikutnya.
seberapa besar peran IR dalam memastikan bahwa the right story is told at the right time to the right audience? Silakan, Pak. Yeah. See, one of the fundamental thing the praktek corporate secretary atau good governance adalah informasi yang kita harus sampaikan harus sampai ke semua orang at the same time. We cannot only selectively say only to the right audience ya. Jangan kita pikir kita kasih informasi this is inside information nanti. We will be targeted by OJK dan regulation. So penting adalah satu, kita harus bikin kalender setiap tahun. Ya berapa kali kita mau bikin analyst meeting. Setiap laporan keuangan kita sudah sampaikan dalam berapa hari kita harus organize analyst meeting yang mana kita bisa explain performance of the company to the market. Waktu itu kita juga kasih guidance. Kita juga explain strategi manajemennya gimana. Apa yang kita mau lakukan sebagai strategi untuk growth. Atau mungkin ada project yang kita harus lakukan. Atau mungkin kita mau fundraising. Gimana kita bisa set the tone untuk dapat fundingnya at the right time. So messaging is very important. Important like you rightly said, right story. Story ini harus tepat. We as a storyteller, we should also be able to get information dari semua aspek, put it in the right format, and sampaikan ke pasar in the right manner without over-promising lah. That is important. There is nothing called right time. As long as, every time we have an event, kita harus sampaikan in a very factual manner. Ya, dan juga jangan di zaman ini 2 jam juga already the information udah already stale lah. Kalau jadi sekarang kita harus pakai berapa communication tool yang mana itu information bisa sabar kemana-mana. Seperti kita kasih news release, release it across. Maybe we use various media seperti Instagram lah, WhatsApp, other media, social media juga. Dulu kalau ada information, it comes in the next day paper. Sekarang udah harus kasih sekarang ya. Kalau udah telat 1 jam, udah already stale itu. So the right time means immediate. It cannot be too late. Dan harus sudah bikin calendar dan itu. Right audience for me would mean should be set out to everybody at the same time. Kalau kita ada berapa investor datang untuk ketemu kita, kita sampaikan informasi yang manajemen mau sampaikan in the right manner lah. Tapi I was a practitioner will not give selective information to some particular itu nanti itu menjadi isu dengan OJK juga. So most important is develop the trust, be consistent and be timely in all your disclosure and be consistent aja saya bilang gitu aja. Baik, terima kasih Pak Suresh. Pak Suresh, there is still one last questions. Terima kasih Bu. Okay, this is from Anonym. If one of our largest Series B investor suddenly sell a large number of shares, causing our stock price to plummet, should we immediately seek a 101 meeting with the investor? Silakan Pak. Yeah. So I, as an IR practitioner and also as an IR manager, always keep track of my largest investor. Setiap hari saya minta Denny kasih ke saya who are my biggest investors. So I always make it a point to meet those investors at least once in 3 months, once in 6 months, to update them regarding the performance of the company and understand their concern atau apa. So this constant interaction with the investor keeps him well informed. So he will not suddenly sell the information unless itu adalah issue liquidity. Misalnya, he has got a big issue untuk satu investor dia. He requires liquidity immediately. So what can he do? Itu kan pasti dia mau sell. But as long as he is not selling based on lack of information, kita selalu harus ketemu dulu dengan dia at least once in 6 months. If he is one of our largest investors. Yang kedua, one-on-one meeting will help. But he is in a hurry to sell because he needs liquidity. We can't do much. So what I can do as an IR person is, because of my constant interaction with various other investors in the market, can I find somebody else who can buy this block so that it doesn't affect the share price? So one of the ways an IR and corporate secretary can help invest in community adalah, kalau di pasar tidak ada liquidity, how can we help the investor by providing some amount of liquidity? So can we find somebody else who can take this block so that it does not affect the stock price? So I've done that many times. So kalau ada somebody says, Suresh, I've been holding your stock for so long, I need this money today.
or the next 15 days. Can you find somebody who can take this block? So I always try to meet up with the sell side, one of the broker, atau we langsung telepon aja ke berapa analyst atau mungkin investor yang kita ketemu in the last roadshow who has expressed interest in buying the shares. Kadang-kadang gini orangnya juga bilang, if you find some block, please tell me, I want to buy gitu kan. Especially in the case of startups and also in case of companies which are coming up, they do need constant flow of investors so that their funds can also be raised and also maintain the price. So that is how we, as an IR professional, can help the investors by not only helping them to provide, get another investor who can take the block if he's not in a hurry. Tapi normal course, kalau ada liquidity, the market will absorb the stock itu. So most important thing is you always have to have a constant interaction with the market. You need to know the sentiment of the market and also provide information so that he's well informed. If he's not selling because of some rumor or some information, he doesn't have contact with the management, that's a very big issue. So we as IR professionals should provide access ke management juga untuk clarify any concerns that we have. That is what I would do. Thank you. Thank you Pak Suresh. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab diskusi telah selesai. Kita akan masuk sesi berikutnya untuk penyerahan sertifikat. Pak Suresh, saya mewakili pengurus IKSA menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber IKSA, webinar IKSA hari ini. Kami berterima kasih atas paparan dan insight-insight yang Bapak berikan juga. Sebelum mohon kesediaan Pak Suresh untuk dapat menerima sertifikat ini secara online. Yeah, thank you very much. Thank you, terima. Pak Suresh, mungkin sedikit closing statement dari Bapak sebelum kita akan masuk ke sesi foto bersama. Silakan Pak, sedikit closing statement. Ya, sebagai tutup, saya tekanan bahwa Corporate Secretary dan Investor Relations adalah satu sistem tata kelola, kepatuhan menjaga izin perusahaan di pasar modal, tetapi percayaan menentukan nilai perusahaan. Dan saya ingin menunggaskan bahwa di era ESG dan terbukaan saat ini, Corporate Secretary tidak hanya diperan sebagai penjaga kepatuhan, tapi juga penjaga percayaan institusional perusahaan. Investor Relations membantu pastikan bahwa percayaan tersebut terjaga melalui komunikasi yang benar dan tanggung jawab. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suresh. Baik, sebelumnya kita akan foto bersama dulu Pak Suresh yang akan dipandu oleh tim sekretariat. Silakan tim sekretariat. Baik Bu Lydia, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Cindy. Di sini sudah terdapat 3 slide dan saya akan memandu dari slide pertama hingga slide terakhir. Untuk Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Dan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Di slide kedua, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Di slide terakhir, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Bapak dan Ibu, sesi foto bersama telah selesai dan saya kembalikan lagi pada moderator. Silakan Bu Lydia. Ya, Bapak dan Ibu, IKSA melalui bidang standarisasi profesi akan mengadakan webinar dengan tema From Policy to Implementations, A to Z, The Corporate Secretary Guide to Mastering Human Rights Due Diligence. Webinar ini akan dilaksanakan pada Senin 19 Januari 2026 pada pukul 2 siang. Dalam webinar ini, Ibu Rati Ananda Putri sebagai Program Coordinator Business and Human Rights First akan menjadi narasumber. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti webinar ini,
silakan registrasi melalui barcode atau link yang ditampilkan di layar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin terus terupdate dengan informasi yang diberikan oleh IKSA, dapat melihat melalui media sosial Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Kami juga memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi evaluasi melalui barcode atau tautan yang tertera pada layar monitor Bapak Ibu. Tautan evaluasi juga telah disampaikan oleh Sekretariat melalui kolom chat Zoom. Bapak dan Ibu, selesai sudah acara webinar Investor Relation bagi Corporate Secretary, Tata Kelola dan Kepercayaan Investor. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Suresh, Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Kami berharap materi yang disampaikan Pak Suresh hari ini memberikan manfaat bagi kita semua untuk meningkatkan kompetensi profesi Corporate Secretary dan profesi pendukung lain anggota IKSA. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Lydia, izin undur diri. Selamat siang dan sampai bertemu kembali di event IKSA berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Suresh, terima kasih Bapak Ibu.